Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Santet 7 Layar, ditulis oleh Abidin Ubaidillah. Inilah seri yang keempat. Pertemuanku dengan keluarga Hera membuatku harus lebih hati-hati mengambil sikap dalam masalah ini. Apalagi ini berkaitan dengan hal-hal yang sama sekali awam bagiku. Bukan mustahil bahwa baik Hera maupun Pratiwi keduanya adalah korban. Sedangkan pelaku utamanya justru dengan tenang bersembunyi di balik layar. Karena hari sudah siang, aku lebih memilih pulang. Menurutku Mbak Nila pasti sudah pulang terlebih dulu, dan nampaknya dugaanku benar. Sebab aku melihat sepatu Mbak Nila ada di teras rumah. Karena belum lapar, aku bermaksud merebahkan diriku sebentar di dalam kamar. Tapi aku ingin membasuh muka terlebih dulu. Dan untuk menuju ke kamar mandi aku harus melewati kamar Mbak Nila. Sepintas aku melihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Entah apa yang mendorongku sampai akhirnya timbul keinginanku untuk melihat ke dalam kamar itu. Meski aku sendiri ragu, bisa jadi Mbak Nila sedang tidur atau malah sedang ganti baju. Kenapa otakku mulai konslet? Tapi aku tetap pada tekadku. Aku seolah sudah melupakan sisi negatif dari perbuatanku itu. Perlahan aku dorong sedikit pintu kamar Mbak Nila. Pelan sekali tanpa ada suara. Tapi aku sedikit terhenyak saat secara samar aku melihat sesuatu yang ganjil menurutku. Berulang kali aku merejapkan mataku. Aku takut kalau yang aku lihat bukanlah yang sebenarnya, tapi hanya hayalanku saja. Tapi setelah berulang kali aku memastikan pandangan mataku, barulah aku yakin itu bukan hayalan. Nampak seseorang yang aku yakin pasti itu Mbak Nila sedang duduk bersila membelakangi pintu. Ada asap tipis dan bau dupa menyebar di santero kamar. Kepalaku agak pusing mencium bau itu. Tapi aku mencoba bertahan. Aku penasaran dengan apa yang akan terjadi nanti. Kemudian nampak Mbak Nila mengangkat sebuah boneka kain perca yang dulu pernah kulihat. Tapi kali ini beda. Boneka itu berwarna hitam. Dengan tangannya, boneka itu diputar-putar mengelilingi asap yang makin lama makin tebal. Kulihat tubuh Mbak Nila agak bergetar. Terdengar lirih dari mulutnya mengucapkan beberapa mantra. Aku tak begitu jelas mendengar mantranya. Hanya saja aku sempat mendengar nama Hera disebut dalam mantra itu. Aku menahan napas. Betulkah apa yang kulihat ini? Mungkinkah pelaku semuanya ini adalah Mbak Nila? Sungguh mustahil. Tapi bukti yang kulihat cukup jelas. Apalagi memang aku tahu kalau Mbak Nila mempelajari ilmu santet. Bisa jadi ia bukan cuma pemula. Bahkan mungkin bidan ini sudah mahir menggunakan santet. Dan selama ini ia hanya menyembunyikannya. Perlahan aku berjingkat meninggalkan kamar Mbak Nila. Aku langsung kembali ke depan rumah. Kali ini aku akan berpura-pura baru datang. Sengaja aku mengeraskan suaraku dan memanggilnya. Tapi aku sungguh terkaget dibuatnya. Sebab Mbak Nila justru muncul dari arah dapur. Dan pakaiannya masih dengan seragam bidannya, yaitu putih-putih. Sungguh tak masuk di akal kalau secepat itu dia berganti pakaian dan langsung menuju ke dapur. Melihat kekagetanku, Mbak Nila juga merasa aneh. Kemudian dia bertanya, "Kenapa Pak Dokter? Ada yang aneh?" Aku hanya menggelengkan kepala. Sekilas aku melirik ke kamar Mbak Nila. Pintunya masih setengah terbuka.
Tapi aku tak melihat lagi wanita berpakaian hitam-hitam itu. Apa benar aku salah lihat? Atau bisa jadi Mbak Nila dengan kecepatan di luar nalarku sudah berganti pakaian? Tapi langsung muncul pertanyaan bagiku. Dari mana Mbak? Kok tadi saya cari nggak ada? Oh, dari belakang Pak Dokter. Saya tahu Pak Dokter pasti langsung pulang kemari. Makanya saya sudah menyiapkan makan siang kita. Tapi sedari tadi aku tak mendengar suara orang di dapur. Atau barangkali karena terlalu perhatian dengan orang yang di dalam kamar sehingga aku tak mendengar suara-suara di dapur. Penasaran aku segera pergi ke dapur. Dan benar nampaknya aku melihat meja makan yang tertata rapi dan nampak memang baru saja dipersiapkan. Aku jadi bingung sendiri. Dengan waktu yang kurang dari semenit itu, apa mungkin semua ini bisa terjadi? Dan kalaupun memang ada 2 orang saat ini, lalu siapa yang di dalam kamar Mbak Nila? Dan kemana dia sekarang? Ayo Pak Dokter, kita makan sekarang. Ajak Mbak Nila. Terus terang selera makanku sudah hilang. Apalagi memang aku tadi baru pulang dari rumah Hera. Jadinya aku tak begitu berminat saat menuju ke meja makan. Dan hal ini diperhatikan oleh Mbak Nila. Kenapa Pak Dokter? Kurang sehat ya? Agar tidak curiga, aku pun mengangguk. Mbak Nila pun segera tanggap dia mendekatiku dan meraba keningku. Mungkin karena memang aku lagi dilanda kebingungan, jadi suhu tubuhku agak meningkat. Agak panas, mungkin terserang flu atau demam Pak Dokter. Biar Pak Dokter istirahat saja di kamar. Nanti saya bikinkan teh hangat. Terus Pak Dokter minum obat biar cepat sembuh. Aku pun menurut saja. Kejadian barusan cukup membuat aku pusing dan shock. Saat menuju kamarku, kembali aku melihat ke dalam kamar Mbak Nila. Dan nampaknya memang lengang. Tak ada orang sama sekali. Bahkan bau dupa itu sama sekali lenyap tanpa bekas. Mustahil semua itu bisa terjadi dalam waktu kurang dari semenit. Bisa-bisa aku menjadi gila seperti Dr. Andre. Untung demamku tidak berkelanjutan. Jadi malam harinya aku masih bisa ikut ke tempat Ki Jayeng Rono. Semula Pak Margono sudah melarangku untuk pergi, takutnya demamku kambuh lagi. Tapi aku katakan kalau aku benar-benar sudah sehat. Kali ini kami naik motor sendiri-sendiri. Mbak Nila nggak berani ku bonceng karena kondisi kesehatanku, makanya ia pinjam motor ibunya. Sementara aku tetap naik motor trail Pak Margono. Sampai di rumah Pratiwi tampaknya dia juga sudah siap dengan kendaraannya sendiri. Kami bertiga akhirnya pergi ke rumah Ki Jayeng Rono. Ki Jayeng Rono sang dukun santet terkenal. Rupanya tak seangker yang aku kira. Wajahnya justru mengingatkanku pada mendiang Abah Us-Us sang komedian. Apalagi saat dia tertawa dan kelihatan giginya sudah habis semua. Sungguh di luar dugaanku kalau orang tua itu seorang dukun santet. Mari masuk, beginilah rumah Haki, ucap Ki Jayeng Rono sambil mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya pun nampak biasa saja, bersih dan terawat. Tidak seperti rumah-rumah dukun yang kulihat di film-film, selalu kumuh dan angker. Begitu melihatku, mata Ki Jayeng Rono menyipit lalu berujar, "Anak ini sudah dipagari oleh si Imron rupanya." Aku jelas kaget, begitu juga Mbak Nila dan Pratiwi. Meski aku menebak hal itu pasti karena cincin pemberian Pak Imron, tapi tak ayal aku heran juga kenapa Ki Jayeng Rono bisa tahu. Tapi orang tua yang sudah berusia lebih dari 90 tahun itu hanya tersenyum sambil mengangguk-angguk.
Kemudian beliau menanyakan keperluan kami. Saat itu Mbak Nila lah yang menjadi juru bicara kami. Karena di antara kami bertiga, Mbak Nila yang lebih paham masalah ini, sekaligus sudah kenal dekat dengan Ki Jayeng Rono. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Nila, Ki Jayeng Rono nampak terbejam. Mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra-mantra yang tak begitu jelas bagiku. Cukup lama dia terbejam, dan saat ia membuka matanya, Ki Jayeng Rono menghela napas yang cukup berat. Dia memandang kami bergantian. Abot, memang cukup berat. Iki santet 7 layar, santet yang sangat langka, ilmu yang sudah hampir punah. Maksudnya? Aku yang membuka pertanyaan. Ki Jayeng Rono memandangku sejenak, tapi kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Pratiwi. Anak ini sudah kena santet 7 layar. Kami jelas kaget, terutama Pratiwi. Ia seperti syok mendengar kalimat itu, tapi Mbak Nila menenangkannya. Bagaimana bisa, Ki? Siapa yang mengirim? Aku sendiri sangsi, tapi seingatku yang mempunyai ilmu ini adalah guru Muning Nila, Nyi Rusmina. Jawaban itu sedikit menghentakku. Aku jadi teringat peristiwa siang tadi. Jangan-jangan memang betul Mbak Nila dalang dari semua ini. Sekarang dia hanya berpura-pura, sekedar bersandiwara untuk mengelabui kami. Tapi sesaat kemudian Ki Jayeng Rono mematahkan dugaanku itu. Tapi aku yakin ini bukan kerjaannya si Rusmina. Aku tahu dia dukun yang baik. Ilmunya digunakan untuk mengobati, bukan untuk mencelakakan. Lantas, siapa kira-kira pelakunya, Ki? Apa kira-kira santet ini bisa ditawarkan? Tampaknya pelaku santet ini orang luar. Soal penawarnya, lebih baik kau tanyakan pada gurumu sendiri, jawab Ki Jayeng Rono. Jawaban itu kembali membuat asumsi Heralah yang melakukan hal ini. Tapi aku kali ini tidak bisa langsung mengambil keputusan. Karena aku juga sudah mendengar pengakuan dari Hera. Kalau begitu siapa orang luar itu? Sedangkan Mbak Nila bukanlah orang luar. Lantas siapa yang tadi siang di kamar Mbak Nila? Pikiranku makin pusing dengan kejadian ini. Sepulang dari rumah Ki Jayeng Rono, aku bermaksud menemui Nek Rusmina, guru dari Mbak Nila. Tapi ia keberatan. Menurutnya Nyi Rusmina itu tidak suka jika ditemui beramai-ramai. Mbak Nila menyarankan lebih baik dia sendirilah yang nanti menemui gurunya itu. Dan aku pun tidak bisa memaksa. Meski aku sangat ingin mendengar langsung keterangan dari Nyi Rusmina. Kami pun berpisah. Mbak Nila pergi menemui gurunya, sementara aku menemani Pratiwi pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Pratiwi, entah mengapa aku penasaran pada satu hal. Aku malah kembali lagi ke rumah Ki Jayeng Rono. Orang tua itu tampak tidak begitu aneh melihat aku yang kembali ke rumahnya. Aku sudah menduga anak ini akan kembali kemari. Masuklah, ucap Ki Jayeng Rono sambil tersenyum padaku. Banyak hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan, Ki. Aki tahu, makanya sengaja Aki tak menjawabnya tadi. Aku duduk dan siap mendengarkan penjelasan Ki Jayeng Rono. Aki jelaskan dulu, apa itu santet 7 layar? Santet ini sangat sulit ditembus, nak. Karena sudah disiapkan untuk tujuan yang berlapis pula. Layar yang dimaksud di sini adalah biang santet itu sendiri. Sudah dibungkus dengan 7 penangkal dan diarahkan pada 7 mata angin.
Maaf Ki, bukankah mata angin itu ada 8 penjuru? Ki Jayeng Rono tersenyum. Kamu cukup pintar nak. Biasanya orang akan lupa hal itu jika sudah mendengar santet 7 layar. Memang benar, mata angin itu ada 8. Dan dari situlah kita tahu kelemahan ilmu santet ini. Ada satu mata angin yang tidak terlindung. Dan dari arah itulah kita harus datang. Tapi arah mana itu kita juga tidak tahu. Lantas apa yang mesti kita lakukan Ki? Jangan gegabah anak muda, saut Ki Jayeng Rono. Sikap gegabah itu justru akan mencelakakan kita. Yang harus diingat adalah Aki yakin kedatangan anak ke desa ini memang sudah berjodoh dengan santet ini. Maksud Aki? Tanyaku makin bingung. Apa maksud ucapan Ki Jayeng Rono kalau aku berjodoh dengan santet 7 layar itu? Atas anjuran Ki Jayeng Rono aku mempelajari beberapa mantra penangkal ilmu santet. Sebab menurut Ki Jayeng Rono, cincin pemberian Pak Imron itu tidak cukup untuk menandingi jika aku menjadi sasaran santet yang lebih ganas seperti santet 7 layar. Meski awalnya aku ragu dan menolak saran Ki Jayeng Rono, tapi setelah aku mendengar penjelasannya bahwa yang aku pelajari hanyalah penangkalnya, maka aku pun bersedia mempelajari penangkal santet itu dari Ki Jayeng Rono. Kelak aku akan sangat bersyukur atas anjuran Ki Jayeng Rono, sebab apa yang diberikan beliau pada malam itu sangat aku perlukan saat aku berada di Banjarmasin. Hampir 1 bulan aku berada di Bungin dan rumah dinasku sudah selesai, meski masih kosong melompong. Karena itu saat libur 2 hari aku gunakan untuk pergi ke kota Lubuk Linggau. Selain untuk melaporkan hasil kerjaku selama hampir 1 bulan, aku juga ingin membeli beberapa kebutuhan yang tidak bisa aku dapatkan di pasar desa. Aku berhasil meminjam sebuah pickup yang memang dikhususkan untuk jalanan berlumpur dan bermedan sulit. Aku ditemani Bang Wanti, seseorang yang sudah terbiasa mengendarai mobil dengan medan buruk sekalipun. Kebetulan Hera pun ingin pulang ke rumah orang tuanya, dan dia sekalian ikut bersamaku. Jadi aku tak begitu susah untuk mencari tempat menginap, karena Hera sudah menyatakan kesanggupannya menerima kami menginap di rumahnya. Rencana kepergianku dengan Hera juga diketahui Mbak Nila. Entah kenapa ia semakin menunjukkan rasa tidak sukanya pada Hera. Dan Mbak Nila terang-terangan menyindirku dengan katanya lupa teman lama saat mendapat teman baru. Padahal aku sama sekali tak merasa demikian. Mungkin karena kami tak tinggal serumah lagi, jadi aku memang agak jarang bertemu Mbak Nila, kecuali memang pada saat bertugas. Tapi aku masih tetap berusaha untuk selalu kontak meski dengan SMS singkat ataupun sekedar menyapanya dengan obrolan ringan saat bertemu. Sesuai rencana kami berangkat pagi-pagi sekali. Menurut Bang Wanti lebih baik berangkat pagi-pagi. Jadi jika ada kendala di jalan bisa mudah mengatasinya. Hera pun setuju usul Bang Wanti. Akhirnya aku ikut saja dengan saran mereka. Karena mereka sudah terbiasa bolak-balik dari desa Bungin ke kota Lubuk Linggau. Benar saja, mobil kami sekali terperosok di jalan berlumpur. Untung ada mobil proyek yang lewat dan membantu kami. Alhamdulillah sebelum tengah hari kami sudah masuk ke kota. Atas saran Hera, aku belanja semua kebutuhanku, baru kemudian ke rumah Hera. Jadi kami tidak bolak-balik karena rumah Hera agak jauh dari Magang Sakti. Aku juga menyempatkan mampir ke rumah Pak Yakob Husen bagian logistik Dinkes. Aku serahkan catatan semua kebutuhan puskesmas dan beliau menyanggupi seminggu lagi akan dikirim. Setelah semua selesai, termasuk sedikit keperluan Bang Wandi membeli alat-alat perkebunan, kami menuju rumah Hera.
Aku terpukau dengan suasana megang sakti. Aku merasa tidak sedang di Sumatera tapi di Pulau Jawa. Sistem pertanian dan suasana di sini sama persis dengan yang ada di Jawa. Hera pun membanggakan daerahnya itu. Menurutnya Megang Sakti adalah salah satu lumbung beras nasional setelah Belitang yang ada di Ogan Kemiring Ulu. Aku cukup takjub. 2 lumbung besar nasional ada di Sumatera Selatan, berarti memang daerah ini sangat subur dan potensial. Pukul 2 siang kami tiba di rumah Hera. Rumahnya cukup besar, halamannya sangat luas. Aku rasa ini adalah halaman terluas yang aku lihat di daerah ini. Rupanya Pak Basri, ayahnya Hera, adalah pengusaha penggilingan padi yang cukup besar. Mesin gilingnya saja ada 5. Pantas saja di depan halaman rumahnya, aku melihat berjejer mobil truk pengangkut gabah dan beras. Sedangkan Bu Juwarni, ibunya Hera, berprofesi sebagai bidan. Makanya bakat ibunya menurun pada Hera. Pak Basri dan Bu Juwarni menyambut kedatangan kami dengan antusias. Apalagi saat Hera mengenalkan aku sebagai dokter desa atasannya. Keramahan yang sangat luar biasa. Bahkan untuk aku dan Bang Wandi sudah disiapkan kamar tamu yang cukup besar dan rapi. Saat kami makan siang pun menu yang disajikan sangat istimewa. Ikan gurami bakar dengan bumbu pecel dan lalapan. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, kami dipersilahkan istirahat. Tapi bagiku sayang rasanya tinggal di lingkungan yang bernuansa pedesaan di Jawa ini dilewatkan begitu saja. Karena aku minta izin untuk jalan-jalan menikmati pemandangan di desa ini. Tadinya Pak Basri ingin meminjamkan aku sepeda motornya, tapi aku tolak. Kurang seru kalau jalan-jalan naik motor. Aku lebih memilih jalan kaki saja. Toh kalau aku capek paling berhenti sebentar di gardu-gardu ronda yang tadi kulihat cukup banyak di sepanjang jalan. Seperti yang kuduga, penduduk di sini juga ramah-ramah. Sepanjang perjalananku jika berpapasan dengan orang di jalan pasti mereka menyapaku. Aku pun membalas sapa mereka dengan baik dan sopan. Penduduk di sini sepertinya hampir semuanya petani. Saat ini sedang musim tanam. Aku lihat ramai sekali orang-orang di sawah yang sedang menanam padi. Sesekali aku menghampiri dan menyapa mereka. Ada juga di antara mereka yang bertanya aku ini siapa. Aku jawab saja kalau aku tamunya Pak Basri. Dan mereka pasti mengangguk hormat padaku. Berarti benar apa yang dikatakan Hera, bahwa hampir semua warga di sini pasti mengenal orang tuanya. Malam harinya saat aku ceritakan pengalaman jalan-jalanku, Pak Basri hanya tersenyum saja. Tampak sikapnya yang arif, tak suka dipuji dan dibesar-besarkan tentang dirinya. Sebenarnya Hera pun memiliki sikap yang sama, hanya Hera cenderung pendiam, berbeda dengan ayahnya yang humoris dan senang bercerita. Kau masih sering sakit kepala, Hera? Masih. Bahkan sekarang makin sering. Jawab Hera. Aku memperhatikan pembicaraan ibu dan anak ini. Ada bagusnya kau ke rumah Mbak Romlah. Cuma sakit kepala biasa kok, Bu. Kenapa harus ke Nek Romlah? Siapa tahu sakit kepalamu itu bukan sakit kepala biasa. Kali ini Pak Basri yang bicara. Aku mulai menangkap maksud dari pembicaraan ini. Iya, di daerah Bungin itu gudangnya dukun santet. Kau harus waspada. Saya pernah mengantarkan Hera pulang saat ia sakit kepala. Dan menurut Paman Haji Toha bisa jadi ini pengaruh santet. Aku ikut nimbrung pembicaraan ini. Aku melihat tatapan tak suka dari wajah Hera mendengar ucapanku. Tapi aku cuek saja. Aku sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Hera memang lebih suka menunjukkan rasa tidak senang hanya dengan raut muka, bukan dengan kata-kata.
Ada baiknya juga, selain menjaga perasaan orang lain, hal ini juga menghindarkan kita dari sikap permusuhan. Kau pergilah ke rumah Mak Romlah, ajalah Pak Dokter ini sekalian. Siapa tahu Dokter Rahman ini nanti mau minta ilmu pelet buat memelet gadis-gadis di bungin ini. Pak Basri mencoba bercanda dan aku menanggapinya dengan tawa juga. Tak usah dipelet, Pak. Tanpa ilmu pelet pun banyak kok yang sudah terpelet senyuman saya. Ini salah satunya, jawabku pede sambil menuju Hera. Langsung saja Hera melotot. Hampir saja ia membuka suaranya kalau saja tak didahului oleh ibunya. Kalau untuk dapetin Pak Dokter sih rasanya memang perlu ilmu pelet. Habisnya Dokter Rahman ini pasti banyak yang suka. Iya kan Hera? Hera makin salah tingkah mendapat candaan dari kami. Apalagi Bang Wandi yang kadang malah ikut ngomporin. Dengan Bang Wandi rupanya Hera sedikit berani. Beberapa kali Hera mengacungkan tinjunya saat kesal dengan olokan Bang Wandi. Ayo, pergilah ke tempat Mak Romlah. Mumpung belum terlalu malam. Akhirnya Hera pasrah juga. Aku dan Bang Wandi menemani Hera ke rumah Nek Romlah. Yang sempat ku dengar, Nek Romlah ini seorang dukun juga. Sepanjang perjalanan Hera tak banyak bicara. Ia lebih memilih diam. Kalaupun bicara, ia hanya menunjukkan arah yang harus kami lewati. Aku dan Bang Wandi hanya saling pandang saat melihat wanita yang dipanggil Nek Romlah. Apa tidak salah? Karena wanita yang sekarang ada di hadapan kami masih sangat muda. Kutaksir mungkin umurnya belum habis 40 tahun. Bahkan Bang Wandi sedikit melotot melihat pakaian Nek Romlah yang saat itu menggunakan kebaya yang sedikit terbuka dadanya. Hingga belahan dadanya sedikit menyembul. Apalagi Nek Romlah ini sangat cantik. Tapi Nek Romlah tertawa terpinggal-pinggal saat aku memanggilnya Mbak Romlah. Berapa umur kowe Cah Bagus? Umurku hampir 27 tahun, Mbak. Nah, kalau begitu panggil aku nenek. Karena tahun ini umurku sudah 70 tahun. Ucap Nek Romlah dengan senyuman manisnya. Aku dan Bang Wandi lagi-lagi saling pandang, seolah tak percaya mendengar jawaban Nek Romlah. Andai ia memberitahu umurnya 50 tahun mungkin kami masih bisa menerima. Toh banyak artis-artis yang sudah tua tapi masih tetap cantik. Tapi ini umur Nek Romlah 77 dengan bodi yang sangat singset dan aduhai, sungguh di luar nalar kami. Hera hanya tertawa melihat keheranan kami. Mungkin ia sudah banyak tahu tentang Nek Romlah, tapi akhirnya Nek Romlah sendiri yang menjelaskannya. Nenek ini adalah istri kedua kakeknya si Hera ini. Bahkan kakek Hera meninggal umurnya hampir 100 tahun. Tapi meski umurnya sudah banyak, gagahnya mengalahkan anak yang ini. Jelas Nek Romlah sambil menunjuk Bang Wandi. Ya, kalau neneknya seperti Nek Romlah ini aku juga mau. Kelakar Bang Wandi dan kami semua ikut tertawa. Ucapan Nek Romlah selanjutnya justru membuat aku sangat terkejut. Cah Bagus, kowe ini masih apanya Daeng Makatenga? Sungguh di luar nalarku. Orang yang baru saja aku kenal sudah tahu dengan kakek buyutku. Bahkan aku tak pernah cerita dengan siapapun bahwa aku memiliki darah Watampone. Tapi Nek Romlah bahkan menyebut jelas nama Daeng Makantengga yang merupakan kakek dari bundaku. Melihat keterkejutanku itu, Nek Romlah tersenyum. Tak usah heran Cah Bagus. Aku kenal setiap keturunan Makatenga. Makanya aku tanya kau apanya orang besar itu. Daeng Makantengga adalah kakek buyutku, Nek. Apa nenek kenal dengan kakek buyutku? Tanyaku dengan heran. Jelas di dalam kepalaku berjuta tanya bermunculan. Andai saja Nek Romlah kenal kakek buyutku, lalu berapa yang benar umur Nek Romlah ini?
Sedangkan kakekku saja Daeng Nyompa Marauleng sudah lama meninggal, dan saat itu umur kakekku lebih dari 70 tahun. Setiap orang yang mengenal ilmu santet pasti mengenal Daeng Makatenga. Meski tak kenal secara lahiriah, tentunya mengenal beliau secara batiniah. Sebab seluruh cabang ilmu santet kembali pada orang besar itu. Asal muasal ilmu kerajaan Wotampone. Lantas, apa nenek pernah bertemu secara nyata? Iya. Aku masih anak-anak saat bertemu orang besar itu. Saat itu beliau umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Ia selalu membawa badik kemanapun ia pergi. Jawab Nek Romlah sambil menarik napas panjang. Aku mengangguk sebab aku pernah mendengar cerita dari ayahku, dan ini juga ayahku mendapat cerita dari kakekku bahwa Daeng Makatengga adalah orang yang cukup sakti di zamannya. Sempat berperang melawan Belanda dan Jepang. Kemana-mana selalu membawa badik, dan ciri khas lainnya yaitu rambutnya yang sangat panjang. Ia tak pernah memotong rambutnya meski usianya sangat lanjut. Tapi rambutnya itu tidaklah memutih, tetap hitam seperti anak muda. Beruntung kau masih keturunan Daeng Makatenga, Cah Bagus. Setiap keturunan orang besar itu pasti sudah mempunyai ilmu gaib bawaan. Dan aku juga sudah melihat itu pada dirimu, Cah Bagus. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Jim Matres, salam satu misteri. Au. Ono tamu to. Sapa nduk kowe iki? Saya Ibu Ismiati dari Dukuh Mbetek, Desa Gondang, Kecamatan Gondang. Lah kok jenengan niku daftar teng Radio Istana menika lara-larae ceritane gimana kok daftar di Radio Istana, Bu Is? Ceritanya itu dari ibu saya. Ibu saya dulu pernah ikut umroh di Radio Istana. Dia bilang, "Nduk, nek daftar umroh neng istana wae. Aku wis ngrasakno pelayanane apik. Ustate tanggung jawab. Wis to ning kono diopeni. Pokoke aja ning ndi-ndi, pokoke neng istana wae. Soalnya aku wis tak rasakno tenan." Gitu bilangnya ibu. Terus akhirnya ya udah, saya daftar di istana. Mulane tak kandhani. Yen pengen umroh kuwi nang Radio Istana Bojonegoro wis karuan jelas, aman, resmi, amanah. Aja ngandel maklar-maklar sing ngomong ngalor ngidul jluntrunge mengko malah ngerugekke sampean ya. Saiki akeh calo-calo sing berkeliaran ngono kuwi, ngelingi. Akeh sing padha kebujuk, akeh sing padha ketipu. Mula ditintingi dhisik, bener ora? Ayo, nek pingin sing bener daftare no Istana FM kene, utawa no cabange Jalan Raya Jegulo sakwetane SMP Negeri 2 Soko Tuban kono lho, Nduk. Iki lho contone, rungokno to sing wis melu no Radio Istana iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati dari Mori. Saya ikut umrah bersama Radio Istana Budal Guyu Mulai Guyu. Nama kula Muntina, alamat Dander Karangsono. Saya ikut umroh Radio Istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasno Gecek, Desa Jegulo. Saya ikut umroh Radio Istana Budal Guyu Mulai Guyu. Nama saya Ibu Sri Windarwati. Alamat saya Banjarjo, Bojonegoro. Saya ikut umroh di Radio Istana. Yes.
Nama saya Samining, Desa Pengantan, Kecamatan Balen. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Yes. Nama saya Edi Rianto, alamat Kelurahan Banjarjo, RT 17 RW 3. Saya ikut umroh di Radio Istana. Nama saya Sarpi, dari Desa Penganten Jati Cilik, Kecamatan Belen. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Mantep melu istana nek no. Budal guyu, mulai guyu pokoke. Pancen bener dulur, panjenengan pingin berangkat umroh, daftar mawon di Radio Istana FM Bojonegoro. Karuan aman, resmi, amanah, lan bahagia, didampingi, diopeni, lan dibimbing. Dengan fasilitas jarak hotel dekat, paspor, vaksin, perlengkapan lan koper, boten usah bayar alias gratis. Saat ini dibuka pendaftaran untuk pemberangkatan bulan Februari, bulan puasa, bulan Syawal, dan bulan Juli 2026. Radio Istana FM Bojonegoro juga membuka pendaftaran untuk Haji Plus 28 hari dengan masa tunggu 5 tahun, fasilitas hotel bintang 5 dan tenda VIP, juga melayani batal umroh dan batal haji. Segera daftar di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 148 Bojonegoro, atau juga bisa daftar di kantor cabang PT NWA, Jalan Raya Jegulo, Desa Jegulo, Kecamatan Soko Tuban. Atau Anda bisa menghubungi nomor WA 0852383137. Malam disesaki aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Cara jimat sajian malam Jumat jam 8 malam di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Salam jimatres, salam satu misteri. Au.